Halo teman-teman, selamat datang di podcast yang selalu menemani waktu santai kalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Hai semuanya, senang sekali bisa kembali menyapa kalian. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast kami. Nah, sebelum kita mulai, coba deh ingat-ingat dulu berapa kali sih hari ini kalian membuka medsos? Wah, pertanyaan yang menarik. Mungkin ada yang baru sekali, ada yang 5 kali, ataupun bahkan sudah tidak terhitung lagi. Jujur aja nih ya, aku sendiri mungkin udah beberapa kali membuka medsos sebelum podcast ini dimulai loh. Sama, rasanya media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi kalangan remaja. Karena itu, pada podcast hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu pengaruh media sosial dalam kehidupan remaja. Yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Kalau bicara media sosial, rasanya hampir tidak ada hari tanpa membuka Instagram, TikTok, WhatsApp, atau platform lainnya. Bener banget tuh, bahkan kadang baru bangun tidur yang pertama tuh yang dicari bukan sarapan tetapi handphone loh. Nah teman-teman, coba deh dipikir-pikir, kira-kira apa manfaat terbesar yang pernah kalian dapatkan dari media sosial? Mungkin ada yang jadi lebih mudah mendapatkan informasi, menambah relasi atau teman baru, bahkan belajar keterampilan yang sebelumnya belum pernah dipelajari. Kalau saya pribadi, cukup banyak mendapatkan wawasan dari konten-konten edukatif yang beredar di media sosial, jadi tidak melalui soal hiburan. Bener banget itu. Dari situ kita bisa melihat bahwa media sosial sebenarnya bisa menjadi sarana untuk belajar dan mengembangkan diri selama kita mampu menggunakannya dengan bijak dan memilih konten yang bermanfaat. Hahaha, banyak pasti yang merasa tersindir. Nah, Anti, menurutmu media sosial lebih banyak manfaatnya atau justru kerugiannya? Kalau menurutku, manfaatnya cukup banyak. Misalnya memudahkan komunikasi dengan teman atau keluarga yang jauh. Bener juga ya, selain itu media sosial juga menjadi tempat untuk mencari informasi dengan cepat. Bahkan sekarang, banyak pelajar yang belajar melalui video edukasi di media sosial. Aku sendiri nih ya, pernah mencari tutorial pelajaran yang sulit dipahami di kelas dan ternyata lebih mudah dimengerti setelah kita melihat penjelasan di media sosial itu. Wah, berarti media sosial bisa menjadi sarana belajar juga ya. Tentu saja, asalkan digunakan dengan tujuan yang tepat. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, tentu ada dampak negatif yang perlu diperhatikan. Betul itu. Salah satunya adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini sering terjadi ketika melihat orang lain tampak sukses, memiliki banyak teman, atau sering berlibur, kita bisa merasa kurangnya percaya diri. Padahal yang ditampilkan di media sosial biasanya hanya sisi terbaik dari kehidupan seseorang loh. Benar sekali, kita tidak tahu perjuangan atau kesulitan yang mereka alami di balik layar. Selain itu, terlalu lama bermain media sosial juga bisa membuat waktu belajar dan istirahat berkurang. Pernah nggak sih niatnya hanya membuka media sosial 5 menit, tetapi tiba-tiba sudah 1 jam? Wah, kalau itu sepertinya sering terjadi pada banyak orang, termasuk saya sendiri. Hahaha, berarti kita harus mulai lebih disiplin mengatur waktu. Setuju banget itu, karena jika digunakan berlebihan, media sosial bisa membuat kita kurang fokus pada kegiatan yang lebih penting. Selain itu, ada juga masalah penyebaran informasi yang belum tentu benar. Nah, ini penting banget loh. Sekarang banyak berita yang beredar dengan cepat tanpa diketahui kebenarannya. Karena itu, kita harus membiasakan diri untuk memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai dan membagikannya.
Sebagai remaja, kita harus menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan kritis. Jadi, sebenarnya yang perlu dilakukan bukan menjauhi media sosial, melainkan menggunakannya secara bijak. Tepat sekali, kita bisa menentukan batas waktu penggunaan, memilih konten yang bermanfaat, dan tetap menjaga keseimbangan antara dunia digital dan kehidupan nyata. Nah, teman-teman, dari obrolan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki banyak manfaat jika digunakan dengan bijak. Namun, penggunaan yang berlebihan juga dapat memberikan dampak negatif, seperti mengurangi produktivitas, menurunkan rasa percaya diri, dan membuat kita mudah terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Oleh karena itu, mari gunakan media sosial untuk hal-hal positif seperti belajar, menambah wawasan, dan mengembangkan kemampuan diri. Jangan lupa juga untuk tetap meluangkan waktu bersama keluarga, teman, dan aktivitas di dunia nyata. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya Anti Dan saya Josi. pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap produktif, dan gunakan media sosial dengan bijak. Dadah!